Inter hanya bisa bermain imbang melawan AS Monaco dengan skor 2-2 dalam laga uji coba pramusim pada Minggu dini hari tadi. Dalam laga yang digelar di Stadion Paolo Mazza Ferrara itu, Nerazzurri sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya mampu memaksakan hasil imbang 2-2. Alexander Golovin dan Wissam Ben Yedder membawa Monaco memimpin skor. Lalu Inter comeback melalui gol-gol dari Roberto Gagliardini dan Christian Aslani. Aslani kembali menunjukkan penampilan yang memikat pada laga persahabatan kali ini. Dilansir dari www.internews.it, pemain Albania itu mendapatkan rating tertinggi. 2 gol Inter pada laga kali ini merupakan hasil kontribusinya. Sebuah tendangan terukur di menit ke-58 membuat Inter menyamakan kedudukan dan menghindarkan Inter dari kekalahan. Sementara itu, Robin Gosens belum berhasil kembali ke performa terbaiknya. Pemain asal Jerman itu mendapatkan rating terendah, yaitu 5 poin. Pemain yang bermain di sisi kiri itu gagal memberikan kontribusi positif. Sisi kiri Inter yang selama ini selalu mencolok bersama Ivan Perisic belum terlihat lagi. Meski gagal memenangkan laga ini, Simone Inzaghi tetap puas dengan penampilan anak asuhnya. Pasca pertandingan via Inter TV, pelatih asal Italia itu mengomentari kinerja anak buahnya. "Saya sangat puas dengan penampilan para pemain. Kami membutuhkan permainan seperti ini untuk tumbuh. Pada awalnya kami membuat beberapa kesalahan yang membuat kami kehilangan 2 gol. Kemudian kami bereaksi dengan baik." Gleison Bremer selangkah lagi bergabung dengan Inter dari Torino. Setelah kedua klub dilaporkan mencapai kesepakatan soal mahar transfer pemain asal Brasil tersebut seharga 30 juta euro plus tambahan. Hal ini diklaim oleh Repubblica bahwa pihak Torino telah menyetujui proposal dari Nerazzurri sebesar 30 juta euro plus bonus untuk kesepakatan transfer pemain berusia 25 tahun tersebut. Jurnalis Italia Alfredo Pedula juga melaporkan kalau Bremer segera bergabung dengan Inter setelah kedua klub menemukan kata sepakat senilai 30 juta euro plus bonus. Presiden Torino Urbano Cairo akhirnya menepati janjinya untuk menjual Bremer ke Inter. Nerazzurri hanya perlu menyelesaikan formalitas sebelum meresmikan kedatangan Bremer ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas ini. Sekarang percepatan pengejaran Nerazzurri telah menghasilkan kesepakatan dengan Torino dengan biaya yang ditetapkan mencapai 30 juta euro ditambah bonus. Tujuannya sekarang adalah membuat pemain berusia 25 tahun itu tersedia di skuad pelatih Simone Inzaghi untuk pelatihan dan uji coba selama pramusim. Inter akan memiliki klausul buyback atau pembelian kembali dalam kesepakatan gelandang muda mereka Cesare Casadei ke Torino sebagai bagian dari kesepakatan untuk transfer Gleison Bremer. Seperti dilansir Toronews.net bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan dihargai 8 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan. Tetapi opsi pembelian kembali untuk Nerazzurri adalah 18 juta euro jika mereka ingin memulangkan kembali sang gelandang. Casadei wonderkid Inter yang dimasukkan sebagai bagian dari transfer pemain Brasil itu memang merupakan pemain yang sangat disukai oleh Torino. Kendati demikian, Nerazzurri tidak akan mau sepenuhnya menyerahkan kendali atas masa depan talenta mudanya itu. Oleh karena itu, mereka telah meminta opsi pembelian kembali dalam kesepakatan, meski Inter harus membayar lebih mahal dari harga yang diberikan Torino. Paulo Dybala telah menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah berseragam Nerazzurri, namun dia tidak akan menunggu terlalu lama. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri telah melakukan kontak dengan perwakilan Argentina kemarin
Dan pemain berusia 28 tahun itu telah memberitahu Nerazzurri bahwa mereka masih menjadi prioritas utamanya, tetapi dia membutuhkan pihak Inter untuk segera menghubunginya kembali. Sejumlah tim telah menunjukkan minat pada Dybala sejak pembicaraan antara perwakilan dan Inter terhenti karena kembalinya Romelu Lukaku. Pihak agen Dybala George Antun juga telah menyetujui tawaran Inter sebesar 5 juta euro bersih per musim ditambah 1 juta euro. Tawaran serupa yang telah ditolak agennya bulan Juni lalu. Alexis Sanchez telah menolak pesangon 4 juta euro untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Pemain internasional Chili itu telah menolak penjualan musim lalu, namun akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam suksesnya Inter dalam meraih gelar Supercoppa Italiana dan Coppa Italia. Namun musim ini dia bukan lagi bagian dari rencana pelatih Simone Inzaghi, dan klub ingin membersihkan gaji bersih 7 juta euro per musim dari pembukuan mereka. Inilah sebabnya mengapa Alexis Sanchez bahkan tidak ada dalam skuad Nerazzurri untuk pertandingan persahabatan melawan AS Monaco. Menurut FC Inter 1908.it, pemain berusaha membuat kesepakatan jauh lebih sulit. Dia telah menolak pembayaran pesangon sebesar 4 juta euro dan menginginkan biaya yang lebih besar menyamai gaji bersihnya per musim. Semakin lama Inter menuntaskan kepergian Sanchez, proses perekrutan Paulo Dybala juga akan terus tertunda. Produsen aparel olahraga asal Amerika Serikat yaitu Nike dilaporkan sedang berupaya untuk memperpanjang kerjasama mereka dengan Inter. Setelah 7 tahun bekerja sama dengan Umbro di era 90-an awal, Inter Milan resmi menggandeng Nike sebagai sponsor jersey mereka sejak tahun 1998. Produsen olahraga dengan logo shoes ini telah mendesain banyak seragam ikonik Inter dari tahun ke tahun dan banyak mencetak prestasi. Salah satu momen terbaik Nike menjadi sponsor dari Inter adalah ketika Nerazzurri mampu memenangkan treble winner di musim 2009-2010 silam. Setelah era treble winner tersebut, Inter sebenarnya sempat mengalami penurunan prestasi. Namun hal tersebut tak membuat Nike memutus kerja sama mereka dan Inter pun kini mulai bangkit lagi setelah klub diakuisisi oleh grup Suning. Tren positif Inter Milan inilah yang kemudian membuat Nike tertarik untuk melanjutkan kerjasamanya. Memang dalam beberapa waktu terakhir ada kemungkinan yang menyebar bahwa Inter akan mengganti aparelnya jika Nike tidak menaikkan sejumlah uang yang mereka berikan kepada Inter. Seperti yang diketahui hingga saat ini Nerazzurri hanya menerima 13 juta euro dari perusahaan yang berlogo centang ini. Namun pagi ini dilansir Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Nike dekat dengan kesepakatan baru yang mengikat mereka hingga 5 tahun mendatang. Di mana untuk saat ini kontraknya berakhir tahun depan. Jika tanda tangan telah dilakukan maka Inter diproyeksikan akan mendapatkan 25 juta euro per musim. Angka itu lebih besar 2 kali dari nilai kesepakatan mereka saat ini.